Ini tentang sholat malam. Qumil laila ila qalilah, bangunlah malam kecuali sedikit. Jadi sholat malamnya banyak, sholatnya daripada tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram, itu di bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'da faridah, salat yang terbaik, yang terafdal setelah salat wajib, salatul lail, itu salat malam. Jadi kalau puasa setelah Ramadan, puasa di Muharram. Kalau salat setelah salat wajib adalah salat malam. Oke. Lalu bagaimana salat malamnya? Ini dari Aisyah. Kata Aisyah, ini istri Rasulullah, bahwasanya dia berkatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli fima baina yafrau min salatil isya, mengerjakan solat pada waktu antara selesai solat isya, yaitu menamakan atammah hingga fajar. Jadi setelah solat isya sampai sampai waktu fajar. Berapa rakaatnya? 11. Dengan membaca salam antara 2 rakaat, lalu berwitir 1. Kalau gitu 2, 5 kali, kemudian baru 1. Itu Aisyah tuh ya. Ibu mau pakai yang ini, silakan. Ya, di 11. Oke, ini 1. Hadisnya Bukhari, Muslim. Kita lihat lagi, ini hadis dari Aisyah juga. Kadang-kadang Rasulullah SAW melaksanakan witir di awal malam. Witir di awal malam. Pertengahannya kadang di akhir. Jadi bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Dan witirnya berakhir hingga tiba waktu sahur. Jadi witir bisa mananya kalau sholat malam sabalnya witir enggak? Yang satu witir juga, ya kan? Nanti lapang saja kita menghadapi itu, ya kan? Jadi ada tadi 11, ada 1 terakhir, ya kan? Tapi ya kalau ditanyakan waktunya ya di sepertiga malam terakhir. Nanti ada dalil pendukung yang saya bacakan tadi, bahwa Allah yang Maha Suci itu turun di akhir malam. Oke, itu Aisyah juga cerita. Ini dikatakan lagi bahwa saat Allah berada paling dekat dengan seorang hamba adalah tengah malam yang terakhir, itu tadi. Ya kan? Aqrabu ma yakunu rabbi min abdi fi wujufil lail akhir. Itu di malam yang terakhir. Ya kan? Karena ada satu di situ kesempatan seorang hamba bisa meminta kepada Allah. Yang punya dosa minta ampun, Allah akan ampuni. Yang punya kebutuhan minta kepada Allah, Allah akan penuhi. Yang punya masalah minta solusinya, Allah akan berikan solusinya. Ya kan? Itu di akhir malam. Oke. Lalu jumlah rakaatnya ada juga. Ini Aisyah juga kan tadi 11 rakaat. Nah, sekarang 4 lagi nih. Tadi Aisyah juga salat malam. Sekarang Aisyah juga. Ya kan? Suilat, Aisyah itu ditanya oleh sahabat perempuan. Ya kan, kata Aisyah ini, saya ditanya tentang sholat Rasulullah, maka saya katakan, makana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi illa ahada asyara. Kata Aisyah, saya ditanya, bagaimana cara sholatnya Rasulullah? Kalau di tadi tidak ada Ramadannya. Coba lihat di sini. Ya. Ini kan tidak ada Ramadannya. Yang ada apa di sini? Mengerjakan sholat pada waktu antara selesai sholat isya dan sholat fajar. Tidak disebut Ramadannya. Coba lihat di sini. Mana ada Ramadan di sini? Ya kan? Tapi di hadis yang ini ada Ramadannya. Ah, nih kata Ramadannya. Kata Aisyah, makana tidak ada Rasulullah SAW yazidu melaksanakan fi Ramadan wala fi ghairi. Iya kan? Illa ahada asyara, kecuali 11. Ada Ramadannya. Jadi kalau ada yang 443 ini hadis yang dipakainya.
Ya, kan jelas di sini ada arba'ah. Nah, arba'ah. Ya. Kalau tadi apa? Hah? Rakaataini. Kalau rakaataini 2. Kalau arba'ah? Kalau dipahami 2 bagaimana pula tuh? Di sinilah letak perbedaan pendapat itu. Jadi ada yang mengatakan hadis ini menjelaskan hadis yang Aisyah tadi, yang 4 itu dijelaskan oleh yang 2 ini. Itu kan pendapat ulamanya, yang pro-nya ke situ. Ya kan? Yang ada Ramadan itu yang ini. Nah, ini kan ada kalimat, makanya saya tayangkan ke Ibu. Dari Aisyah, semoga Allah ridha kepadanya, beliau ditanya tentang sholatnya Rasulullah, ya kan? Lalu Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW selalu sholat, ya kan? Tidak pernah melakukan sholat Ramadan atau di luar Ramadan kecuali, ya kan? Ida asyara rakaatin, yusalli arba'ah, lalu sholatnya 4, fala tas'al husnihinna watulihinna. Kemudian jangan ditanya panjang dan baiknya, husnihinna watulihinna, jangan ditanya pula panjangnya. Summa yusalli arba'ah, kemudian sholat lagi 4, jangan ditanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian Selasa 4, 3. Soalnya nanti ini dipahami 4 itu seperti ini, lalu ini, tapi ada yang memahami 4 itu begini. Ini kan 4 nih, tapi 2 dulu salam, itu istirahat, mengopi dulu, bentar dulu itu, apa lagi? Itu mereka sampai lo, itu kan paham, dia sudah nggak ada masalah. Iya kan? Yang ibu yang pahamnya yang mana? Pakailah. Iya kan? Nah, maka itu kita tidak perlu lagi mempermasalahkan mau yang 4, mau yang 2. Kalau ada di masjid itu 2, 3, ya ikut saja. Kalau ada yang 2-2-2-2-nya 5 kali tambah 1, ya ikut saja. Ada yang 4-4-3, ikut saja. Yang pulang orang kita sholat saja sendiri. Kalau udah pulang orang semuanya kan aman kan? Ini dia. Ya kan? Gitu. Kalau nggak sholat kan nggak masalah tuh, sholat malam itu. Nah, lalu kita mau nambah, jadi, ya kan, mau nambah silakan, ya kan, karena tidak dibatasi sebenarnya. Mana ada yang sebelum sholat yang tadi sholat malam ya, sholat Ramadan kan tidak disebut tarawih di situ kan? Yang tarawih itu yang 23 sebenarnya, ya kan? Nah, yang 11 ini sholat malam. Ya kan, makanya di malam Ramadan, ya kan. Nah, ini kalau yang mau nambah ibu-ibu, ini ada Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qama ahadukum minal lail", kalau ada yang mau sholat malam tadi itu, ya kan, boleh fatati sholatihi raka'ataini hafifataini, maka bukalah 2 rakaat yang ringan. Nah, itu yang sering kita sebut dengan salat sunat iftitah, kemarin sudah kita jelaskan. Ya, silakan. Jadi kalau ditambah dulu dengan sholat sunat iftitah 2 rakaat, kemudian tambah 4-4-3, berarti berapa semuanya? 13. Atau 2 rakaat iftitah, lalu 2 sholat malamnya 2 tambah 1, 5. Sekarang di Masjidil Haram Ramadan ini sholatnya 13. Jadi 6 kali 2 tambah 1. Dulu, iya, makanya ya, berlapang-lapang sajalah. Ya kan, yang tidak benar itu merasa kita aja. Sholat malam Ramadan itu 2. Kalau yang tidak bid'ah, kalau bid'ah mudah masuk neraka mbaknya. Orang payah-payah yang masuk surga kan. Jadi kalau sampai 3, ada yang berani katakan itu bid'ah. Jadi siapa yang sholat Ramadan 4-4-3 itu masuk neraka sudah tuh. Memang neraka orang gayanya punya itu.
Ada yang seperti itu memahami, padahal dalam Islam itu tidak ada klaim yang seperti itu, ya kan? Tentu Nabi lah yang paling tahu tentang bagaimana maksud hadis itu. Maka kalau kita cukup ibu-ibu pahami bahwa ada pendapat sholat malam itu adalah dengan 2, 2, 2, 2, 2, 1, ada 2-2-nya 4 kali tambah 3, ada 4, 4, 3, malah ada yang 8 sekaligus. Ada juga 8 sekaligus, lalu nanti baru tambah 2, 1. Boleh juga, tidak ada masalah, ya kan? Ada yang seperti itu tuh dalilnya, ya kan? Jadi kalau kita mau, oke, coba lihat di sini, ya kan? Ini kan ada ini, ada yang 4, 4, 3 sabale, 2, 2, 2, 2, 3 sabale jo, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 11 juga. Ini ada yang 8, ya, 8 sekaligus. Ini ya, dari Qatadah, dijelaskan oleh Abu Daud dari Qatadah, Nabi sholat 8 rakaat dengan tidak duduk tahiyat, kecuali pada rakaat yang ke-8. Dalam duduk itu membaca zikir, doa, kemudian membaca salam dengan salam yang terdengar sampai kepada kami. Lalu sholat 2 rakaat sambil duduk. Setelah itu beliau membaca salam. Kemudian ya sholat lagi 1 rakaat. Berapa tuh? 8, 2, 1. Abu Daud. Anak maka ibu pilih. Tapi jangan seperti orang jual baju di pasar ya bu. Kecek nasi anu kau baik bajunya, kau rancak bajunya gitu. Itu bingung kan? Akhirnya ambil aja semuanya, ya kan? Karena tidak ada yang dari afdol hadis ini kan. Ambil aja semuanya, tidak ada masalah. Artinya datang ke masjid, mana sholat orang di situ, 4-4-3 ikut. Ada 2-2-2 ikut, ya kan? Nah, kalau nanti ketemu yang 8-2-1, jangan terkejut. Oh, itu yang kita bahas di pondok. Ya, lapang aja jadinya. Yang meledak-ledak itu ibu-ibu adalah sumbu kompornya pendek. Nah, itu. Jadi kalau sumbu kompor pendek, akhirnya meletup-letup kompornya itu. Lapang-lapang sajalah kita. Apalagi masalah yang sunat. Oke ya.